Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Dan tadi sudah sempat ada informasi seputar pariwisata dan sekarang kita langsung ngobrol dengan tema pariwisata. Temanya adalah 37 tahun Ramayana Ballet Purawisata tampil tanpa henti setiap malam. Jadi buat Anda yang tertarik dengan tema kita di siang hari ini bisa telepon di 027444776666 dan di studio sudah ada Bapak Nizar Fahri selaku Asisten Manajer Markom Purawisata Yogyakarta dan juga Bapak Limawan Nugroho selaku Sales Eksekutif Ramayana Ballet Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, ya ada Pak Nizar dan juga Mas Limawan. Ini temanya adalah 37 tahun Ramayana Ballet Purawisata tampil tanpa henti setiap malam. Ini sudah hampir 37 tahun. Gimana perkembangan selama 37 tahun Ramayana Ballet di Yogyakarta ini, Pak? Betul sekali bahwa Ramayana Sendratari Purawisata adalah salah satu andalan dari tujuan wisata ke kota Yogyakarta, khususnya bagi pertunjukan seni budaya atraksi atraksi wisata. Dan khususnya purawisata sendiri ini sudah memasuki tahun yang ke-37. Jadi Sendratari Ramayana ini itu sudah dimulai sejak tahun 76. Oke. 76. Dan kemudian kalau dilihat dari generasinya yang sekarang sampai saat ini mungkin barangkali sudah sampai 3 atau 4 generasi. Generasi keempat untuk begitu ya. Jadi dari generasi keempat. Iya, generasi keempat. Jadi dari mulai pengrawitnya sampai kemudian penari yang paling kecil, mungkin cicitnya gitu ya. Dan itu semua adalah sebuah hal yang sangat membanggakan tentunya buat kita semua, khususnya pariwisata Yogyakarta, bahwa purawisata mampu Ramayana Sendratari bisa terus eksis selama 37 tahun. Oke. Nah, Sendratari Ramayana ini kan juga salah satu akulturasi budaya juga dari India, terus ada di beberapa daerah di Indonesia seperti di Surakarta, di Bali dan juga di Jogja sendiri. Betul. Nah, kalau yang di purawisata ini mengambil cerita yang hampir sama seperti di Jogja atau di Surakarta atau di Bali. Betul. Pada daerah-daerah tertentu khususnya yang menjadi tujuan wisata, Sendratari Ramayana ini menjadi salah satu bagian daripada seni pertunjukan yang memang bisa dikatakan menjadi daya tarik ya. Beberapa daerah seperti halnya di Bali, di Jogja, di Solo, bahkan itu juga menyelenggarakan hal serupa, tetapi memang stylenya memang ada yang berbeda-beda gitu ya. Kalau di Bali tentu dia menggunakan style Bali. Pakemnya pakem Bali gitu ya. Di Solo juga begitu. Di Jogja sendiri sebetulnya kita ada patut berbangga bahwa memiliki dua tempat yang memang bisa dikunjungi untuk melihat itu. Tapi memang untuk di purawisata sendiri kita mengambil gaya Solo sebetulnya. Gaya Solo. Oke. Kenapa gaya Solo gitu ya? Karena kita di Jogja gitu ya. Karena memang kita melihatnya gaya Solo ini yang memang betul bisa lebih atraktif. Lebih atraktif ya. Oke. Dan ini setiap hari pertunjukannya. Pertunjukan kita setiap hari. Setiap hari non-stop dan ini sudah menginjak tahun yang ke-37. Dengan termasuk kita sudah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia ya, atas prestasi kita di mana mampu mempertahankan pertunjukan secara konsisten setiap hari. Oke. Ini berarti setiap hari satu kali pertunjukan gitu ya? Setiap hari satu kali pertunjukan. Di jam? Jam 8 sampai jam setengah 10. 8 sampai setengah 10. Oke. Nah, ini ada 3 tadi ya, dari Surakarta, dari Jogja dan juga dari Bali. Sebenarnya ceritanya juga sama ya, Mas ya? Kalau inti ceritanya sih sama, cuman mungkin yang berbeda di sini adalah style tarinya. Jadi memberikan khusus sendiri kan. Jadi dari tari terus kostum yang dipakai pun di situ menandakan ciri khasnya sendiri-sendiri. Oke, kostumnya jadi beda juga ya? Kostumnya beda. Kita bisa lihat sekilas kalau di Bali Hanomannya itu dia menggunakan topeng lagi ya, yang moncongnya lebih kelihatan. Kalau di Jogja kan kita lebih mengandalkan tata rias gitu. Tata rias. Oke. Kemudian juga tentu dari gerakan juga begitu. Kalau mungkin gaya Jogja itu lebih halus, ya. Tapi kalau gaya
Solo yang memang kita pakai ini lebih atraktif lah. Lebih atraktif. Oke. Nah, ini juga sudah 4 generasi ya. Ya. Bagaimana cara regenerasi terhadap orang-orang muda yang juga pengen bergabung bersama Sentra Tari Ramayana? Bagaimana cara training mereka, cara belajar mereka menari? Iya. Di pariwisata sendiri kita memang ada divisi khusus ya, memang yang apa namanya, yang menangani atau yang berhubungan langsung dengan pengelolaan para apa namanya, seniman yang memang menjadi apa namanya pemeran di situ ya. Kalau untuk untuk mempertahankan ini, sebetulnya saya kembalikan lagi kepada para seniman yang memang sampai saat ini itu sangat betul-betul kita mengapresiasi sekali dan memang sangat luar biasa gitu ya. Itu sebenarnya sekarang ini sudah terbagi dari antara generasi secara keluarga, kemudian dimix dengan para profesional seni tari, dan juga memang orang-orang yang betul-betul dia tujuannya satu adalah ingin mempertahankan kelestarian seni tari itu sendiri gitu loh. Sehingga ketemulah kemudian kita dengan manajemen, sehingga akhirnya menjadi satu buah paket yang memang kita sama-sama memiliki satu tujuan untuk melestarikan dan kemudian mengembangkan dalam sektor pariwisata. Oke, ya, mungkin bisa dilihat di layar kaca, ini adalah salah satu pertunjukan ya. Iya. Ini ada beberapa sesi ya Bapak ya ceritanya ya, mulai dari yang Rama dan juga Sintanya bertemu Itu sih, terus 4 episode ya? jadi satu langsung. 4 episode jadi satu ya. Iya. Jadi langsung full story setiap harinya. Setiap harinya langsung full story. Iya. Oke. Nah, berarti kalau seandainya tadi ada beberapa anak-anak muda yang juga ingin bergabung bersama Ramayana Ballet di Purwawisata, mudah nggak sih caranya? Bisa. Jadi beberapa institusi seperti halnya Sekolah Seni Indonesia ya, Akademi Seni Tari segala macam, itu sangat dimungkinkan untuk kemudian kita mengambil satu keterlibatan ya secara langsung, baik itu training atau mungkin juga kaitannya juga dengan menjadi bagian daripada para penari ini, mungkin bisa langsung juga berhubungan dengan pariwisata. Tapi emang ada kelas menarinya sendiri sebelumnya? Iya, ada. Ada ya. Iya. Oke. Nah, selama 37 tahun ini ada perubahan-perubahan apa nih yang sudah diberikan? Pasti kan butuh sebuah penyegaran. Betul. Apabila wisatawan yang datang juga nggak boring gitu. Pengen datang lagi, pengen lihat lagi, tapi ada sesuatu yang beda. Apa nih Pak yang sudah dilakukan? Iya. Jadi begini, tentu di dalam 37 tahun itu salah satu upaya tentu saja adalah refresh ya dari sisi program gitu. Salah satu contoh bahwa pada awalnya sebetulnya dalam setiap pertunjukan kita hanya mempertunjukkan satu sesi. Yang memang tadi sudah dikatakan bahwa ada 4 sesi. Ada 4 sesi ya, ya. saking panjangnya. Kalau kita mau ikutin ceritanya itu. Kalau 4 sesi berapa lama nih bisa ya? Iya, artinya itu kan dibagi dari beberapa segmen ya, segmen dari mulai Sinta diculik, kemudian Sinta bertemu dengan Rama, kemudian Hanoman Obong, kemudian yang terakhir adalah Sinta Obong gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dalam perjalanannya kita refresh menjadi sebuah paket yang menyatu semuanya di dalam satu kali pertunjukan gitu ya. Kedua juga kemudian dari sisi performance artnya gitu ya, di mana unsur visual api yang memang betul-betul kita ingin tonjolkan itu nyata gitu ya. Ya kalau dulu mungkin hanya sebagian kecil yang kita bakar, tapi kemudian sekarang ini bisa dilihat pada saat Hanoman itu membakar kota Alengka, kota ini musuhnya si Rahwana ini, dia membakar betul-betul api itu. Gitu sehingga ya, dan pada event-event khusus yang kita biasanya selenggarakan 1 bulan sekali, kita beri nama Magnificent. Itu dalam 1 bulan sekali kita akan adakan, di mana unsur itu pun akan kita lebih hebohin lagi lah kasarnya seperti itu. Gitu. Jadi setiap bulan itu ada yang spesial. Ada yang spesial gitu ya. Ini saat dibakar Hanoman Obong. Iya, Hanoman Obong ya. Hanoman Obong. Saat dia membakar kota
Alangkah, Alangkah, ya. ya. Dan ini adegan di mana secara pentas reguler ya. Kalau yang spesial magnificent. itu mungkin nanti Lebih bahkan gede lagi bahkan ya itu ada unsur-unsur kembang apinya segala macam barangkali. Nah, ini yang termasuk magnificent ini. Oh, ini Magnificent Iya, ya. Magnificent, ya. Oke. Nah, berarti kalau yang Magnificent tuh durasinya lebih lama atau Sama saja, Sama aja? cuma memang personilnya kita Lebih akan banyak. tambahkan. Jadi lebih kesannya lebih kolosal, lebih oke, kolosal. oke. Jadi memang keterlibatan para seniman-seniman muda inilah kesempatan juga sebetulnya bahwa sebagai penunjang dari kesan kolosal itu akan muncul gitu ya. Oke, nah selama 37 tahun Ramayana Ballet Purawisata tampil setiap malam ini ya, tampil henti setiap malam. Ini kalau minat dari wisatawan lokal maupun asing nih bagaimana nih Pak? Ada turun, naik, atau Iya. bagaimana di tahun 2014 misalnya ini? Iya, baik. Pada awalnya memang kita saat itu lebih banyak berorientasi kepada wisatawan asing. Awalnya. Wisatawan asing, sehingga memang pura wisata sendiri untuk masyarakat lokal barangkali untuk Ramayana sendiri justru malah kurang dikenal, gitu kan. Mungkin orang mengenalnya waktu itu kita masih ada zaman-zamannya dangdut ya, atau mungkin THR-nya lebih banyak mengenal Lebih yang menonjol. Lebih menonjol mengenal dangdut yang ya. lebih ke taman rianya lah, taman-taman hiburannya itu ya. Tapi untuk yang sendera tari Ramayana dengan restoran gazebo-nya itu kita lebih banyak didatangi oleh wisatawan-wisatawan asing. Gitu ya. Namun di dalam perjalanannya bahwa kondisi tingkat kunjungan pariwisata secara umum, wisatawan yang datang ke Yogyakarta secara keseluruhan mengalami penurunan ya, tentu itu juga berdampak kepada jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta. Namun begitu ini yang sangat surprise bagi kami salah satu pelaku industri pariwisata di Jogja bahwa ternyata memang wisatawan Nusantara domestik sekarang ini sudah sangat betul-betul menjadi sebuah Komoditi lah. ya artinya sudah sebagai pengganti gitu. Ya, sehingga sekarang ini hampir bisa dikatakan sekolah-sekolah dari luar kota ya itu sudah setiap liburan itu kita selalu dipenuhi oleh wisatawan dari pelajar-pelajar yang datang dari luar kota. Oke. Ada nggak sih Pak faktor yang menunjang masyarakat asing, wisatawan asing berkurang kunjungannya ke Indonesia dan justru masyarakat lokal sendiri yang justru naik? Ini ada faktor apa nih Pak? Iya, Bisa berbanding terbalik biasanya kan enggak nih ya Pak, banyak yang wisatawan asing yang justru lebih tertarik dengan budaya kita. Betul. Kalau dilihat dari karakter minat daripada atau menikmati pertunjukan ini memang jelas wisatawan asing itu lebih aware gitu ya, betul. Bahkan dia juga menjadi alat promosi yang memang sebetulnya cukup berpengaruh ya secara personal. Dia kemudian sekarang apalagi sosial media hampir setiap personal itu memiliki sehingga akhirnya dia dan kemudian cara dia menyaksikan pun juga dengan begitu tenangnya dan begitu menghayatinya, cara dia mengambil gambar segala macam itu betul-betul dia menikmati sekali. Wisatawan domestik lebih kepada bahwa rasa penasaran saja gitu ya, rasa penasaran, tetapi menjadi sebuah kelengkapan bagi mereka kalau datang ke Jogja itu. Ya harusnya juga menonton Ramayana gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah kalau satu hari nih bisa berapa pengunjung yang datang ke Ramayana Ballet di Purawisata? Kurang lebih berapa? Wisatawan asing berapa persen? Wisatawan lokal berapa persen? Kalau dari jumlah pengunjungnya seperti yang dikatakan Pak Nizar tadi hampir 80% sampai 90% tamu asing, masih tamu asing. Masih Jadi tamu asing. kalau untuk yang regulernya sih memang untuk tamu domestik masih agak berkurang. Jadi dari kami sendiri untuk mengantisipasi itu kita sekarang lebih giat lah istilahnya, lebih menawarkan lagi ke ini sekolahan-sekolahan. Jadi lebih mengejar pelajarnya lah istilahnya. Lebih ngejar pelajar. Supaya mencintai budayanya sendiri kan. Betul. Nah, gimana cara promosi dari Purawisata sendiri untuk terus mempromosikan Ramayana Ballet yang ada di Purawisata sampai sekarang? Khususnya
Tentu ini keterkaitan dengan pelaku industri pariwisata lainnya yang di Kota Yogyakarta, itulah yang menjadi salah satu yang menjadikan kita ikut bersama-sama memasarkan pada umumnya seperti itu. Hingga program-program dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, bahkan program-program dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY, itu kita secara aktif juga ikut terlibat secara langsung gitu ya. Di mana bahwa program-program itu tentunya bukan hanya untuk pariwisata, tetapi untuk Yogyakarta secara umumnya gitu ya. Kalau yang secara khusus memang kita memiliki link kerjasama dengan para travel agent, baik yang ada di Jogja maupun yang ada di luar Jogja. Kemudian hotel-hotel yang alhamdulillah sekarang cukup sangat berkembang pesat di Jogja ini, dan itu juga memberikan sebuah harapan yang sangat besar bagi pentas sendera tari Ramayana ini. Kemudian juga tentu yang lebih mengakar lagi adalah para ujung tombak pariwisata yang ada di Jogja, seperti halnya belum lama ini kita kemarin mengajak para tukang becak, gitu ya, untuk kemudian kita gathering lah bersama-sama di pura wisata. Di samping kita mensosialisasikan tentang taruhlah bagaimana menjaga wisatawan, bagaimana menginginkan wisatawan, dan kemudian pada akhirnya kita berharap bahwa ada kerjasama antara mereka dengan kita untuk mendatangkan tamu yang mungkin masih bingung mau kemana gitu ya. Jadi di emang Jogja. salah satu cara Belanja sudah, makan gudeg sudah, ya apa kan? yang kurang Apa di yang Jogja. kurang ini, gitu kan. Jadi emang gathering dengan tukang-tukang becak di sekitar pariwisata juga. Betul, di brainwash juga ya. Iya. Oke, ntar kita ngobrol lagi Pak Nizar dan juga Pak Limawan. Dan sekali lagi buat Anda yang juga tertarik dengan tema kita di siang hari ini, 37 tahun Ramayana Ballet Pura Wisata ini tampil tanpa henti setiap malam. Jadi silahkan bisa telepon di 0274 4477 666. Tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Mau jadi broadcaster handal? Kuliah aja di AKRB. Daripada berdiam diri, ikut aja kami bernyanyi. Sudah pasti takkan merugi di AKRB Broadcasting Academy Komunikasi. Rada bintang tama, maju berkarya, pelangi Jogja. Radio Tara, KM ceria, semua bisa. KRB di kreativitas. Ya, masih di Kongko, tempat nongkrong anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Muda, inspiratif, dan penuh karya, Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Amikom, contoh perguruan tinggi model privat entrepreneur oleh UNESCO. 14 International Award. Broadcasting, multimedia periklanan TV, e-commerce, jaringan internet, film kartun. Stimit Amikom Yogyakarta, tempat kuliah orang berdasi. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Masih bersama Bapak Nizar Fahri selaku Asisten Manajer Markom Pura Wisata Yogyakarta, dan juga Bapak Limawan Nugroho selaku Sales Eksekutif Ramayana Ballet Yogyakarta dengan tema 37 tahun Ramayana Ballet Pura Wisata tampil tanpa henti setiap malam. Silahkan yang pengen bergabung bisa di 0274 4477 666. Oke, nah setiap malam tampil dari jam 8 sampai jam 10 malam, setengah 10 malam. Dan ini biayanya berapa nih? Ada paket-paket khususnya nggak sih? Ada paket makan malam misalnya, atau paket apa nih yang ada di Pura Wisata? Kalau kita memang ada restoran gazebo. Gazebo restoran itu satu area dengan open theater, dengan teater kita, dan kita menawarkan paket di samping hanya menonton Ramayana saja. Kita juga ada paket dinner ya. Jadi makan malam dahulu, kemudian setelah itu jam 8 kita memasuki open air teaternya itu. Ya.
Kalau untuk wisatawan asing kita patok sekitar $35. $35 ya. Gitu. Untuk paket makan malam dengan nonton Ramayana. Ya. Tapi open air ya. Open air. Kalau yang wisatawan lokal? Wisatawan lokalnya kita untuk nontonnya saja itu 99.000. 99.000. Ya, itu untuk ini ya, untuk apa namanya individu. Tapi kalau untuk grup rombongan justru lebih murah lagi. Anak sekolah, karena kita juga ingin memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak-anak generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai budayanya. Untuk anak-anak sekolah hanya 35.000 per orang. Per orang ya. Oke ya. Gitu. Jadi murah ya, itu plus makan juga. Belum belum ya. Makan kita di yang pastinya tadi $35 untuk makan dengan itu. Kalau untuk yang domestik biasanya mereka akan mengambil pilihan menu sesuai dengan budget yang mereka miliki dan itu sudah kita sediakan. Jadi ada menu pilihannya juga ada. Oke, dan menunya Indonesian food. Indonesian food seperti contohnya. Ya kalau kita biasa pada umumnya justru malah karena memang lebih kepada wisatawan asing ya, kita akan kenalkan dengan ada sayur lodeh, ada bubur sumsum, ada apa namanya, dan itu mereka sangat senang sekali sehingga kadang menjelaskannya saja kita sudah senang bahwa mereka itu bertanya aja kita sudah sangat senang sekali bahwa ini apa, ini seperti apa, mereka coba semuanya begitu. Dan artinya bahwa pengalaman yang didapat bagi seorang wisatawan itu bukan hanya sekedar menyaksikan Ramayana, tetapi dari mulai dia masuk ke gerbang pura wisata, kemudian mencicipi makanannya, kemudian menerima pelayanan kita, sampai kemudian dia menonton, berfoto bersama dan yang lain-lain itu menjadi sebuah paket yang memang kita tawarkan. Oke. Gimana? Jadi ini ada paket dinner juga. Dinner di Gazebo Restoran. Jadi ada dua ya, di open air dan juga ada di dalam gedung juga ada pertunjukan. Iya, apabila hujan, sesuai dengan komitmen kita bahwa apapun kendalanya, bahkan gempa sekalipun, hujan dan lain-lain, kita tetap main. Sehingga kalau pada saat hujan kita bermain di indoor. Ya. Dan antara restoran gazebo dengan open air theater dengan indoor itu hanya berjarak hanya satu area semuanya. Sehingga kita hanya tinggal ya. Dan itu berada dikelilingi oleh taman yang memang berada di area itu. Di gazebo Garden Restoran. Dan ini saya tambahkan bahwa kita adalah satu-satunya restoran taman yang paling luas yang ada di kota Yogyakarta. Jadi di tengah kreditnya lalu lintas kota Yogyakarta, sebetulnya itu ada oase, ada taman yang memang betul-betul asri lah begitu ya. Sehingga restoran gazebo ini juga menjadi sebuah pilihan di samping paket dengan Ramayana, tapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat Yogyakarta pada umumnya untuk menyelenggarakan paket pernikahan. Ada wedding juga. Sekarang kemudian juga berkembang MICE ya, meeting incentive, convention dan juga exhibition. Ini pengaruh nggak sih sama Ramayana Ballet yang ada di pariwisata? Tidak. Jadi justru begini, yang unik adalah pada saat kita sering mendapatkan dipercaya oleh customer untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, dan kita akan lebih senang kalau kemudian pasnya mereka menyelenggarakannya itu dalam bentuk yang paket pernikahan tradisional. Bisa dibayangkan kemudian Anda sebagai wisatawan asing datang ke pariwisata, ada pernikahan juga. Ada pernikahan, maksudnya hanya mau makan dengan Ramayana, tetapi kemudian ada sebuah pernikahan tapi dengan adatnya Jawa. Adat Jawa. Bahkan ikut menyalami kadang ini. Dan pengantinnya pun juga senang gitu karena ternyata mereka betul-betul diapresiasi sekali oleh para wisatawan. Itu untuk paket weddingnya juga. Paket wedding, itu juga bisa request ada pertunjukan Ramayana Ballet juga ya, kalau bisa dijadiin satu juga nantinya. Bisa tetapi memang kan ininya berbeda ya. Tetapi biasanya juga di dalam paket pernikahan itu sangat memungkinkan bagi para wisata menyediakan suguhan tarian tradisional. Kita juga menyediakan ya. Dan pariwisata juga bisa jadi salah satu kawasan MICE juga ya. Betul. Dan itu sudah beberapa meeting dari instansi dan segala macam-macam juga
Jadi Sudah. kita hanya tidak terpaku hanya kepada Ramayana saja, tetapi khususnya untuk yang restoran gazebo ini paket pernikahan, kemudian meeting, ulang tahun, Sweet 17 dan yang lain itu Bisa, sudah kita lakukan dan terus akan kita layani. Gitu. Nah, kalau seandainya wisatawan datang hadir sebelum jam 8 malam dan mereka juga ingin ikut menjadi bagian dari pertunjukan, itu bisa nggak sih untuk latihan dulu, menjadi bagian penarinya, bisa nggak sih Pak? Iya, kalau untuk itu tentu juga kita harus bedakan di mana bahwa para penari ini sudah memang dipersiapkan untuk serius mengentertain sehingga tapi ada satu program di mana untuk konfirmasi tertentu kita bisa mengajak para wisatawan itu untuk tur ke backstage. Oke, Begitu. bisa tur ke backstage. Ya, bisa tur ke backstage sebelum pertunjukan. Ya, tentunya itu dengan konfirmasi yang sebelumnya. Di mana kita akan bertemu secara langsung, secara personal dengan para penari ya, di saat dia sedang mempersiapkan untuk make up dan kostum dan yang lain-lain. Itu sangat banyak juga yang tertarik dengan betul, iya. Dan itu sangat natural artinya antara wisatawan dengan para penarinya. Gitu. Begitu. Oke, jadi ada juga yang untuk mengambil itu ya? Iya, ada juga. Banyak juga ya? Rata-rata wisatawan lokal atau asing nih? Asing malah. Asing ya? Iya, asing. Bahkan lokal ada juga beberapa yang kaitannya dengan keluarga ya, hanya sifatnya perorangan gitu ya. Kalau untuk yang grup, karena kan kita juga menghandle untuk grup pelajar seperti hal yang lain-lain gitu ya. Itu kita lihat situasinya. Karena kalau datang ke belakang semuanya geruduk gitu kan. Iya ya, nggak cukup juga backstage. Nggak cukup backstage. Oke, selama 37 tahun ini kendala-kendala yang sudah dihadapi oleh para wisata ini apa aja dan gimana cara menghandle-nya? Iya, kendalanya adalah sebetulnya memang lebih disebabkan oleh faktor yang kaitannya dengan itu tadi, salah satunya tingkat kunjungan wisatawan secara umum ke Indonesia, kemudian ke Jogja. Dan itu kan juga tentunya berpengaruh juga kepada kami selaku salah satu karena saya yakin bahwa bukan hanya pura wisata yang kemudian merasakan dampak itu begitu, sehingga kita harus survive dan kemudian tentu usaha untuk selalu berpikir kreatif ya kaitannya dengan memperluas pangsa pasar, yaitu tadi salah satunya adalah program menggalakkan, mengajak para generasi muda melalui sekolah-sekolah untuk kemudian bisa menonton Ramayana gitu. Sehingga akhirnya kalau dibilang kendalanya adalah penurunan tingkat wisatawan asing, tapi di satu sisi kita melihat bahwa wisatawan domestik ini sepertinya Jogja ini juga menjadi magnet gitu ya. Kalau kita lihat Bandung setiap weekend selalu penuh oleh orang-orang dari Jakarta dan lain-lain. Jogja ternyata weekend aja sekarang sudah penuh. Nah, itu yang akan kita coba tantangan buat kita gitu ya, bagaimana supaya mereka itu yang semula mungkin menganggap apa sih cuma tari-tarian biasa malah membosankan. Terkesan memang sangat membosankan melihat. Tetapi kalau orang yang memang sudah pernah melihat pasti akan bercerita bahwa bukan hanya sekedar tarian, tetapi ini sebuah entertain gitu ya, di mana kita nanti ada lihat di mana ada monyet-monyet pasukannya si Hanuman itu dia bisa naik ke atas genteng-genteng. Oh iya, itu asli gendeng ya? Iya. Asli. Oh iya. Ada yang kecil umur berapa tahun Mas? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Dia sudah turut ikut. Oke, jadi ini dari usia berapa sampai berapa untuk penarinya? Penari dari 5 tahun sampai sudah ada yang 80 tahun. Ya, artinya bukan penari ya, karena kita satu paket dengan pengrawit dan apa namanya. Kebetulan yang kita lihat di tayangan ini kan yang memang adegan di mana tapi ada beberapa adegan yang kemudian bisa memancing gelak tawa kita, yang bisa memancing decak kagum. Jadi nggak cuma untuk fokus sama menonton, tapi para penonton juga ikut interaksi dengan penonton. Bahkan juga, ya? ada adegan-adegan tertentu yang kemudian kemunculan si penari itu tidak selalu dari belakang panggung, tapi tiba-tiba dia muncul dari belakang penonton. Oke. Gitu. Dan kemudian tiba-tiba si pasukan monyet ini muncul dari atas genteng segala macam dan dia lompat di atas. Wow. Umur 5 tahun Mas.
5 tahun sudah ya? Oke. Nah, kalau penasaran mungkin bisa langsung datang ke Purwawisata. Harusnya. Harusnya. Harus. Setiap hari. Kalau nggak nanti saya dikira bohong ini. Iya benar, dari jam 8 sampai setengah 10 Setengah ya. Oke, kalau ini untuk yang sesi Ini kan Yang Jatayu. Burung Garuda ya? Jatayu, Burung Jatayu. betul, ya. Ini Oke. di awal-awal cerita ini. Gitu, ya. Oke. Dan satu lagi yang mungkin barangkali menjadi salah satu andalan pariwisata yang membedakan dengan pertunjukan serupa di lainnya adalah interaksi. Jadi setelah selesai acara, mereka akan mengajak para penonton untuk berfoto bersama di atas panggung. Gitu. Oke. Nah, apalagi jadi bisa berfoto juga ya. Kalau karena, ngefans sama- karena kita tahu ya sekarang yang namanya selfie, yang namanya diupload ke media Instagram, sosial media segala sosial macam itu tentu banyak menjadi ya. sebuah Kebanggaan. yang harus kita akomodir juga. Gitu. Monggo silahkan foto dengan Hanoman dengan ini semuanya. Semuanya ramah, gitu. Sinta juga boleh. Nah, Ya. kalau kemarin juga ada bencana misalnya Gunung Gunung Kelut, Kelut ya. itu. Nah, ini kan sempat kena korbannya adalah Jogja. Ini Iya. gimana nih? Sempat tutup dulu atau bagaimana? Karena tadi kan sempat kalau gempa atau hujan tetap kita akan ada show gitu. Iya. Dan apa wisatawan juga ikut turun drastis? Iya. Iya. Kemarin sih untuk efek dari Gunung Kelut kita alhamdulillah tetap perform malamnya, perform, walaupun di indoor ya karena open air kita memang Penuh dengan debu. lumayan parah dan Oke. malam itu pun ada rombongan pelajar sedikit di atas 250 lah malam itu. Dan tetap ada pertunjukan besoknya? Tetap terus. Tetap terus Iya. ya? Oke. Bahkan di 2006 ya Gempa. Jogja menghadapi sebuah cobaan ya yang sangat dahsyat di gempa di Bantul. Kita tetap main ya karena memang ada wisatawan yang memang sudah terlanjur dia Datang reservasi. reservasi. Meskipun pada akhirnya pada saat kita perform yang reservasi pun tidak sesuai dengan, artinya taruhlah mungkin yang reservasi 10 misalnya, ternyata yang datang hanya 1 orang yang nonton, kita tetap main. Oke. Nah, ini pernah nggak sih misalnya ada salah satu tokoh yang berhalangan hadir untuk tampil di Ramayana Ballet, ini bagaimana cara mengantisipasinya? Iya, seperti halnya tadi saya sampaikan bahwa manajemen itu secara khusus yang menangani itu tentu kita selama ini tidak pernah mengalami kendala itu. Selalu Nggak saja pernah ya? ada, selalu Oke. saja ada ini Pengganti. apa namanya? Ada peran penggantinya. Ada peran peran pengganti. penggantinya. Kapan-kapan mau menggantikan juga mungkin. Hanoman ya kayaknya. Oh, enggak. Jadi apa Rama gitu ya, Oke, ya. cocok gitu. Oke. Jadi emang selalu ada peran penggantinya. Iya. Wow. Jadi oke. memang di luar pertunjukan yang memang sudah bulat untuk disajikan secara utuh ke hadapan wisatawan, di belakang juga yang namanya regenerasi, yang namanya kemudian apa namanya itu terus dipersiapkan sehingga itu tadi salah satu antisipasi untuk hal-hal yang seperti itu. Siap. Selalu ada ya. Ada. Nah, ini untuk rencana ke depan, planning ke depan terakhir mungkin bisa disampaikan sama pemirsa I Love Jogja dan juga ada yang mau disampaikan. Mungkin promo silahkan. Mungkin dari Pak Nizar atau Mas Lima. Ya, Mas Lima. baik pemirsa RBTV, Sendera Tari Ramayana Purwawisata adalah sebuah tontonan yang sebetulnya wajib bagi para wisatawan yang hadir di Ya, Yogyakarta. benar sekali. Dan saya melihatnya bahwa objek wisata malam terutama di kota Yogyakarta yang berkaitan dengan atraksi budaya itu sangat menarik, dan monggo bisa datang ke Purwawisata. Dan untuk domestik tentunya, apalagi untuk para pelajar, mungkin bagi para institusi pendidikan dan sekolah, kita bisa melakukan sebuah kerjasama kemitraan yang tentu saja semua bertujuan untuk mengenalkan seni budaya ini agar para generasi muda kita yang sekarang ini betul-betul bisa mengenal ya, bisa. Jadi silahkan khususnya untuk para wisatawan domestik maupun umum ya, pelajar, kita akan adakan sebuah kemitraan yang berkaitan dengan salah satunya melestarikan dan mengenalkan kepada generasi muda. Oke, mungkin dari Mas Limawan ada yang mau ditambahkan? Ya sama aja ya, garis bawahnya gitu. Jadi kita sekarang lebih memfokuskan untuk pengenalan budaya ke anak muda yang sekarang lah. Jadi
itu yang justru sangat penting kan gitu. Ya, oke, penting. Jangan-jangan masyarakat Jogja sini belum pernah lihat Ramayana Ballet juga ya? Itu dia. Banyak Itu mungkin. dia. Iya. Banyak yang Oke. belum. Salah satu cara pengenalan budaya sejak dini adalah dengan menonton Ramayana Ballet yang betul, ada di betul, Purawisata. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Nizar Sama-sama. Fahri, selaku Sama-sama. Asisten Manajer Markom Purawisata Yogyakarta, dan juga Mas Limawan Nugroho selaku Sales Eksekutif Ramayana Ballet Yogyakarta sudah mampir ke sini, sudah Sama-sama, berbagi terima informasi. kasih. diberi kesempatan. Besok-besok main ke Purawisata. Kapan? Siap, pokoknya kami Iya, tunggu. Iya. Gantiin. Beneran, ini Iya, serius serius. ini. Wajib nonton Sama soalnya. krunya sama lain gitu ya. Makasih, sehat-sehat selalu, sampai ketemu Iya, di lain oke. kesempatan ya. Oke, terima kasih Mirsa sudah menyaksikan I Love Jogja, dan setelah ini kita punya informasi seputar film, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia.